Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyiapkan Kubernetes, Kubernetes Master dan bagaimana cara join worker ke Kubernetes Master. Saya sudah menyiapkan 3 PC, 3 virtual machine tepatnya. Yang pertama adalah PC Master dengan alamat IP 192.168.146.144. Kemudian saya juga sudah menyiapkan worker worker A itu taruhlah dan alamat IP 192.168.145 dan yang ketiga adalah worker B dengan alamat IP 192.168.146.146. Nah, semuanya saya akan coba melakukan SSH dulu ke masing-masing komputer dengan memberikan perintah SSH sini SSH Sindo username-nya alamat IP yang master 192.168.146.144. Masukkan passwordnya, ini Sindo, enter. Nah, ini master. Kita perlihatkan dari IP-nya sudah benar, yaitu 192.168.146.144. Oke, ini yang master. Kemudian saya akan melakukan remote ke VM yang kedua, yaitu ke VM yang worker A. Sindo at 1918.146.145. Yes. Seru. Oke, oh sorry, ini worker B ya. Ini berarti kebalik alamat IP-nya. Oke, berarti yang satunya adalah worker A. Ini sudah semuanya, ini worker B. Berarti satunya lagi adalah worker A. Oke, saya coba akan melakukan SSH lagi ke yang worker A berarti. Yang SSH Sindo at 19.148. Yes. Passwordnya ini Sindo. Nah, ini worker A. Oke, jadi bisa kita lihat bersama-sama bahwa di sini ada 3 VM yang sudah saya persiapkan, ya. Satu lagi adalah master, kemudian yang kedua adalah worker A, yang satu lagi adalah worker B. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita jalani untuk menyiapkan Kubernetes ini sehingga nanti Kubernetes siap untuk diinstalasi. Yang lebih ada 2 langkah utama ya. Yang pertama adalah menyiapkan atau install Kubernetes masternya terlebih dahulu. Yang mana langkah untuk menyiapkan Kubernetes master di sini saya bagi menjadi beberapa langkah ya. A, B, C, D, E, F, G ya. Ada 7 langkah. Kemudian baru nanti setelah masternya ready kita bisa melakukan join cluster. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita coba untuk menyiapkan masternya, yang mana pertama kali kita harus menginstal beberapa dependensi server pendukung seperti URL, share certificate, transport, HTTPS, GNU PG2, dan install beberapa sertifikat punya Google, kemudian menambahkan repository Docker. Perintahnya seperti ini. Langsung aja kita jalankan. Tapi sebenarnya saya sudah menginstal beberapa.
Kita sekarang fokus ke masternya terlebih dahulu. Install. Oke, sudah terinstall ya. Karena sebelumnya saya sudah menginstal, jadi otomatis bisa. Ini pun juga sudah saya jalankan juga, jadi sebenarnya tidak perlu. Itu semua sudah ditambah. Dan saya harus memastikan di source list bahwa tunjukkan untuk yang Docker sama Kubernetes juga sudah saya tambahkan di sini. Ada dua ya. Nah, kemudian saya juga sudah menginstal apa namanya Docker CE dengan saya pastikan dengan perintah sudo systemctl status Docker. Tapi kalau teman-teman nanti mau ngikutin tutorialnya, berarti pastikan teman-teman juga melakukan instalasi Dockernya terlebih dahulu. Sudo nano sudo systemctl status Docker. Pastikan sudah jalan ya Dockernya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan apa namanya swap memorinya mati dengan menekan sudo swap of -a. Kebetulan saya juga sudah mematikan swapnya. Nah, mati. Kemudian kalau mau permanen kita bisa menggunakan sudo nano etc restart ini. Sudo nano etc restart ini nanti kita tambahkan tanda pagar di memori swap yang ada. Nah, ini udah swap filenya udah saya kasih pagar di sini ya. Seperti ini, pastikan ada tanda pagarnya. Ya, sesuai. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah mengganti si group driver ke sistem D. Caranya menggunakan perintah sudo nano etc docker daemon.json. Pada awalnya file daemon.json itu belum ada, tapi baru akan terbentuk. Kemudian kalau sudah dibuat seperti ini, tambahkan perintah exec opts native group driver seperti yang ada dalam catatan saya yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses catatan saya ini di bagian deskripsi ya. Di video bawah silakan untuk bisa melihat di deskripsi. Kalau sudah dilakukan konfigurasi seperti ini, selanjutnya tinggal kita simpan aja, Ctrl X, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian kalau sudah dilakukan, seperti yang saya buat, kita perlu melakukan restart sebenarnya. Di sini ada yang kurang. Selain sudah menyiapkan itu, sebenarnya nanti kalau sudah apa namanya, sudah dilakukan itu semua, maka ada beberapa hal lagi yang belum saya tulis di situ. Intinya adalah lakukan restart beberapa service dan hapus konfigurasi dari container D ya. Lebih caranya adalah seperti ini. Nanti, oke, kalau seandainya ini yang bisa saya ulangi lagi perintahnya, copy, dan saya lakukan paste di sini, enter. Dan semuanya jalan dengan lancar ya. Tinggal langkah selanjutnya yaitu saya harus melakukan install cube ctl dan cube adm situ saya lakukan dan tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah tinggal melakukan promote VM master ini sebagai Kubernetes master. Perintahnya cukup sederhana, tinggal teman-teman melakukan pengetikan perintah seperti ini ya. Tinggal nanti kita coba jalankan perintahnya. Ini enter. Nah, ini prosesnya cukup lama ya. Ops, ada error. Ini sisa-sisa. Kalau seandainya error seperti ini, sisa-sisa konfigurasi sebelumnya yang masih error, nah kita bisa melakukan reset ya. Sudo adm reset. Nah, y. Nah, kalau sudah reset, kemudian kita bisa melakukan perintah untuk init lagi. Pastikan semuanya lancar.
sehingga nanti ada perintah untuk join ya. Ketika belum sampai perintah join berarti masih ada kegagalan di dalam konfigurasinya. Oke, di sini berhasil ya. Contoh berhasil adalah seperti ini. Nanti teman-teman tinggal kalau sudah ada perintah untuk join seperti ini dan ada perintah untuk menjalankan. Nah, intinya kita harus jalankan ini dulu satu persatu ya teman-teman. Kita jalankan satu persatu. Ya, coba bisa langsung. Bisa ternyata. Dah. Kemudian kalau sudah eh, kita diminta untuk install ini ya. Install apa namanya? Install container network interface. Oke. Nah, saya tambahkan catatan dulu di sini. Setelah kita melakukan ini server, jalankan perintah yang keluar di layar. Lebih perintahnya seperti ini, ya kan? Dan sorry ini tetap ya bisa di lock tab satu. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita install ini seperti yang ada di tertera di sini. Kita diminta untuk melakukan deploy ke cluster port networknya. Kita bisa milih beberapa namanya deskripsi di sini, tapi saya akan memilih untuk menggunakan Calico ya, Calico sebagai port networknya. Untuk Calico nanti kurang lebih perintahnya adalah seperti ini, install Calico, kurang lebih seperti ini, cube caro create https bla 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 bla. Sekali lagi nanti teman-teman bisa copy paste perintah saya ini yang di bagian deskripsi ya. Ini tinggal saya install, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, selesai. Nah, ketika ini selesai, maka nanti kita akan melihat bahwa ketika kita ketikkan cube taruh get node, nah ini sudah terdaftar master not ready control plan bla bla bla. Ini udah berarti kita udah berhasil menginstal Kubernetes master. Tinggal menunggu ini ready, biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 menit ya, untuk memastikan semua komponen dari Kubernetes masternya bisa mulai berjalan atau ready. Karena harus ada beberapa yang dijalankan di situ, kayak etcd, terus kemudian kube control master, kube scheduler, terus kemudian kubeletnya juga, dan berbagai macam service lainnya. Baik, sampai di sini. Bisa kita ulangi lagi perintahnya. Get node. Nah, udah ready. Nah, sampai di sini maka proses pembuatan master selesai. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses persiapan untuk membuat join clusternya, yang mana perintah joinnya sebenarnya sudah ada di, waduh, di perintah tadi ya. Tapi belum saya copy. Ya udah nggak mau nanti kita harus generate lagi ya. Baik, untuk join kita butuh melakukan beberapa langkah. Kurang lebihnya kita juga harus melakukan langkah yang sama seperti waktu menyiapkan master. Jadi langkah yang A sampai F, A sampai F ini harus kita jalankan juga di komputer, komputer apa namanya, komputer yang akan kita jadikan sebagai worker. Oke, di sini ini kita harus jalankan semua perintah itu. Dan yang terakhir nanti melakukan join.
Baik, di sini saya akan ngikutin aja perintahnya. Yang pertama kali install dependensi, saya copy paste saja semua perintah. Oke, yang worker A dulu, kalau gitu saya ke A ya. Enter, passwordnya dimasukkan. Oops, sudo apt get update. Tunggu dulu. Oh, sepertinya ada repository yang kurang lengkap di worker A. Kita pastikan dulu. Oh ya, ternyata package Ubuntu-nya tidak komplit ya. Baik, bisa saya tambahkan package Ubuntu-nya itu juga lumayan banyak. Baik, dan saya tambahkan sepertinya ada beberapa yang harus ditambahkan. Vokal ini sudah seperti itu. Saya kopikan saja, memastikan semuanya install. Oke, kembali X, Y, enter. Sekarang saya update lagi. apt get installation. Sudah apt get update ini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini saya yakin akan memakan waktu cukup lama. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Coba kita install tadi package-package yang lain, aplikasi-aplikasi pendukung. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita install sertifikatnya ya. Ada 2 sertifikat di situ. Sertifikat Docker dan Kubernetes. Jalankan, pastikan oke semuanya. Oke, sepertinya sudah enter. Oke, sudah, ini sudah oke semua ya. Pastikan Docker oke, yang .google juga oke. Oke, sekarang saya akan menambahkan repository. Saya tambahkan di paling bawah sendiri. Ini harus di paling ujung ya. Ini enter. Ya. Sudo apt get update. Ini proses update-nya. Ini akan butuh waktu beberapa saat. Setelah itu baru kita akan install Docker. Terus ngecek apa Docker itu install atau enggak. Terus menambahkan konfigurasi seperti ini. Termasuk ini. Terus kemudian yang terakhir adalah langkah G itu join ya. Nah ini tadi kita akan menjoinkan yang G itu adalah join cluster ya.
join cluster, join worker atau join cluster. Nah, karena tadi kebetulan lupa tidak menyimpan perintah join-nya yang seharusnya muncul ketika melakukan proses promote menjadi kubu master. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan generate ulang perintah join-nya. Caranya bagaimana? Nanti menggunakan perintah cube medium token create ya. Generate token join. Itu perintahnya adalah seperti ini. Cube medium token create print join comment. Tapi pastikan semuanya selesai dulu ya. Saat ini saya baru sampai langkah ke C ya. Sorry, ini sampai update repo. Berarti setelah ini saya akan install minc docker c. Kemudian saya harus memastikan proses instalasi dockernya berjalan dengan lancar. Oke, ini sama. Tinggal saya lakukan. Tunggu beberapa saat. Setelah itu nanti kita baru bisa memastikan bahwa service dockernya itu berjalan dengan lancar. Kita tunggu proses sampai selesai karena ternyata butuh beberapa saat. 85%, 6, 9. Oke, alhamdulillah berhasil. Selanjutnya pastikan sistem dockernya berjalan dengan lancar. Seharusnya aman-aman saja. Melihat kondisi seperti itu seharusnya aman. Oke, sudah sini aktif. Normal berarti bisa jalan. Lanjutkan lagi. Yaitu kita matikan swap memorinya. Kemudian kita matikan swapnya secara permanen dengan perintah sudo fstop. Kita pastikan nanti tanda pagarnya kita di memori swapnya kita kasih tanda pagar seperti ini. Simpan y, dan tinggal kita ubah konfigurasi daemon JSON-nya supaya menggunakan cukup driver. Dulu kita nanti harus menambahkan ini. Kita rapikan dulu. Ini sebenarnya tidak harus rapi juga nggak masalah. Pasti kita harus memastikan ketika nanti dilakukan proses restart ini, ya ini perintah. Sorry, ini ada double ya ini ya. Oke, ini saya hapus. Kita perlu melakukan restart nanti ya. Ini salah satunya menghapus command filenya. Hapus. Kemudian kita restart docker. Restart container D. Kita tunggu dulu. Agak lambat ini ya, karena memorinya memang terbatas. Oke. Restart dockernya. Kemudian setelah itu kita restart container D. Oke, install kubed dan kubectl. Nah, setelah itu nanti kalau ini sudah diinstal semua, kita tinggal melakukan perintah untuk join ke master.
Prosesnya masih agak panjang ya. Oke, sudah selesai. Instalasi kubectl sama kubepdm sudah selesai. Jadi kita akan generate token untuk untuk join clusternya karena tadi saya lupa tidak menyimpan beritanya. Sorry, ini saya harus ketikkan di master ya. Nah, ini perintah joinnya. Nah, inilah perintah yang harus dijalankan nanti di client atau di worker, di VM worker. Saya akan mengkopinya. Oke, kebetulan saya akan eh, coba sebagai gambaran nanti teman-teman kurang lebih outputnya seperti ini ya. Oke. Nah, tapi kalau saya hari ini saya tinggal menggunakan perintah sudo, perintah yang tadi yang habis jelek, enter. Pastikan berhasil tanpa kendala ya. Kalau seandainya nanti ada kegagalan, maka kita harus melakukan reset. Oke, berhasil ya. Kita diminta untuk menjalankan perintah kubectl get node. Tapi ingat perintah ini jalankan di master. Jadi seperti ini kita bisa menjalankan kubectl get node -o white. Nah, sebentar, belum ready. Seperti yang master tadi, itu membutuhkan kurang lebih waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Sehingga seluruh kontainer termasuk kubelet dan sebagainya semuanya ready. Kontainer untuk kalikunya udah ready, maka nanti otomatis bisa ready. Baik, sampai di sini maka otomatis kita sudah mempunyai satu master dan satu worker yaitu worker A. Yang langkah terakhir yaitu kita harus menyiapkan worker B supaya nanti akan bisa join juga ke dalam cluster sehingga nanti kita bisa mempunyai satu master, dua worker. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba pastikan instalasi worker B berjalan dengan lancar. Kita akan mengikuti cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan di join yang worker A. Jadi kita akan select yang worker B, worker B. Nah, ini sama persis seperti yang ada di sana, jadi ada perintah join dan sebagainya. Cuma perintah joinnya kan sama ya. Oke, tinggal kita install. Ini sama persis. Ini window. Tunggu prosesnya ternyata agak lumayan lama. Oke, selesai ya. Kita lanjutkan lagi. Salah satu widgetnya. Terus kemudian kita tambahkan repositorinya. Simpan, kita update. Jadi nanti tinggal kita install Docker.ce. Tunggu proses update-nya membutuhkan waktu cukup. Oke, berhasil. Tinggal kita install Docker Container Engine-nya. Kemudian nanti pastikan ini diinstal dengan benar. Matikan swap memory.
Kita tunggu proses instalasi Dockernya cukup lama. Oke, kita matikan swabnya. Kemudian kita matikan swab secara permanen dengan disable memori swab. Ini di sini swabnya masih enable. Kali ini kita kasih pagar Ctrl X Y. Sudah. Nah, tinggal kita tambahkan konfigurasi untuk container D menjadi sistem D. Kemudian kita hapus toml filenya. Install kubectl sama cube ADM-nya. Nah, tinggal nanti kita join cluster. Karena tadi kita sudah melakukan generate tokennya, maka di yang kedua ini kita nggak perlu generate lagi. Kita bisa menggunakan token yang sama, tinggal nanti tambahkan sudo di depannya. Karena ini wajib menggunakan sudo. Ini seperti ini perintahnya. Langsung aja kita coba copy, tunggu prosesnya selesai, baru nanti kita jalankan. Oke, selesai. Kita coba tekan join. Oke, lancar. Alhamdulillah, selesai. Selesai. Sekarang waktunya kita coba di bagian master. Pastikan ketiga node sudah terinstall. Nah, semua node ready. Join yang worker B. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih bagus lagi, kita bisa memanfaatkan VS Code ya. Di sini VS Code-nya nanti bisa kita jalankan proses apa namanya join-nya. Dengan melakukan remote ke bagian master ya, tentu saja. Ini saya akan remote ke masternya. Menggunakan VS Code. Nah, jangan lupa nanti kalau di VS Code kita bisa menambahkan plugin baru di VS Code yaitu Kubernetes. Nah, kita bisa install. Tunggu, kita butuh waktu yang cukup lama untuk install plugin VS Code untuk Kubernetes-nya. Minta password lagi, kita masukkan passwordnya. Oke, ternyata proses instalasi Kubernetes plugin-nya itu cukup panjang karena dia harus saya download dulu di servernya sehingga ini dia install di server. Nanti kalau seandainya sudah berhasil akan ada tambahan satu menu di samping sini. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Ini external VS apa namanya Kubernetes-nya. Tinggal nanti dia akan mendeteksi klasternya di sini. Ataupun kalau seandainya kita mau lebih menggunakan perintahnya, kita juga bisa menggunakan perintah kubectl get administrator wide. Memastikan nanti di situ semuanya sudah ready. Yang menandakan bahwa server kita telah
selesai diinstalasi dan siap untuk digunakan untuk deploy aplikasi-aplikasi kita, untuk deploy kontainer kita. Oke, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diikuti. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan deploy aplikasi ke dalam cluster yang sudah kita buat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.